Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Mengapa bukan saham, obligasi atau reksadana? Jawaban orang ahli yang kita lihat di sini profesional dari Tom White. Pada tahun 1986 ketika saya bekerja di kantor pajak nasional firma akuntansi besar di Washington DC, Kongres memutuskan mengubah aturan ini dan hanya mengizinkan investor properti serta pemilik bisnis menghindari pajak melalui bursa 1031. Sejak itu, investor aset kertas tak lagi menikmati keuntungan yang sama dengan investor properti dan pemilik bisnis. Investor reksadana bisa benar-benar berujung membayar pajak dalam setahun ketika nilai reksadana turun. Itu kerugian signifikan bagi kurangnya pendidikan finansial. Apa yang dimaksud dengan kemasukan pasif? Bagi saya dan Kim, tujuan kami sudah harus kas alias pemasukan pasif. Masukan pasif yang menjadi alasan kami menaik permainan cash flow. Cash flow bagi kami harus kas seumur hidup merupakan kebebasan finansial kami. Pemasukan pasif mungkin kami pensiun dini terus menjalani kehidupan. Ironisnya pemasukan pasif juga merupakan pemasukan dengan pajak terendah dari ketiga jenis pemasukan. Buku saya Rich Dad Poor Dad adalah tentang perbedaan antara aset dan liabilitas. Tragisnya kebanyakan orang mengalami kesulitan secara finansial karena menganggap liabilitas seperti rumah, mobil, perahu, dan rumah tangga mereka sebagai aset. Mereka menganggapnya sebagai parahnya ketika berpikir tentang investasi. Mereka berpikir dalam kaitan dengan keuntungan modal menjadi alasan mereka merasa nilai bersih mereka penting. Ini salah. Masalahnya mereka mendasarkan nilai bersih pada liabilitas seperti rumah, mobil, perahu berumah tangga, dan rencana pensiun mereka. Itulah sebabnya ayah kaya sering berkata nilai bersih itu bernilai lebih kecil. Saya ingin tidak tahu apa nilai bersih kami, tapi kami benar-benar tahu berapa besar arus kas yang kami terima setiap bulan. Untuk buat definisi itu sederhana bagi dua bocah kecil laki-laki, saya dan putranya. Definisi ayah kaya tentang aset adalah aset memasukkan uang ke kantong kalian dan liabilitas mengeluarkan uang dari kantong kalian. Saya mendapat serangan profesional bersama para pakar keuangan yang disebut tinggi atas definisi yang kelewat sederhana itu. Namun jika melihat dunia dari sudut pandang investor dan departemen pajak, Anda akan melihat pijakan dalam kesederhanaan definisi itu. Jika Anda menabung di bank dan berinvestasi dalam rencana pensiun tradisional, banyak dari uang kas Anda yang tetap mengalir ke departemen pajak. Uang pajak Anda merupakan masukan pasif pemerintah. Mengapa tidak berinvestasi tempat pemerintah ingin Anda berinvestasi dan membuat pemerintah mengirimkan uang kepada Anda? Bagi saya itu hal yang cerdas untuk dilakukan, yaitu bagaimana berinvestasi dan buat pemerintah mengirimkan uang kepada Anda. Saya dan Kim membawa hal itu ke titik ekstrim karena memiliki arus kas besar. Kami selalu berinvestasi, tapi tidak dalam bentuk tabungan, saham, obligasi, reksadana, atau rencana pensiun tradisional. Bagi kami, tak masuk akal menerima uang dari pemerintah dan membalikan kepada pemerintah. Tak masuk akal menerima uang dari pemerintah dan membalikan kepada pemerintah. Saya dan Kim tidak menabung karena pemerintah dunia mencetak triliunan dolar palsu. Mengapa harus menabung? Mengapa menabung dalam dolar bukannya menabung uang? Kami menyimpan emas dan perak di rencana Roth IRA diharapkan sendiri karena keuntungan modal dari harga emas dan perak naik secara bebas pajak.
Di bab selanjutnya Anda akan mengetahui bagaimana kami mendapatkan uang untuk berinvestasi. Untuk sekarang cukup ketahui bahwa kami tidak menabung uang karena dua alasan. Alasan nomor satu, dengan para pemerintah menyita uang nilai yang telah menungkik selama bertahun-tahun. Itu dikenal juga sebagai inflasi. Alasan nomor dua adalah hanya bunga tabungan dikenai pajak dan tinggal pemasukan yang lazim diterima. Jawaban Profesor Tom Wright. Aturan pajak sebagian besar negara berkembang sepanjang ribuan halaman. Dari semua halaman itu hanya beberapa yang ditujukan bagi peningkatan pendapatan. Bahkan di Amerika Serikat benar-benar hanya ada satu baris tentang peningkatan pendapatan, secara efektif bahwa semua pemasukan Anda terima bisa dikenai pajak, kecuali undang-undang yang mengatakan lain, dan hanya beberapa ratus halaman beritahu Anda cara menggunakan rencana pensiun untuk menghemat pajak. Sebagian besar dari ribuan halaman aturan pajak ditentukan untuk cara permainan mengenai pajak melalui pengurangan bisnis dan investasi, kredit serta tingkat pajak khusus. Pertanyaan sering diajukan dari sudut pajak, apa yang terutama salah dengan rencana pensiun tradisional 401k di Amerika? Jawaban singkat, 401k dirancang untuk orang-orang yang berencana jatuh miskin ketika pensiun. Jatuh miskin ketika pensiun, itulah sebabnya para perencana keuangan berkata, masukkan uang Anda, pemasukan Anda akan turun ketika pensiun. Itu alasan mereka bahwa bagi pembenaran tingkat pajak pemasukan diterima ketika orang tersebut karena memperoleh lebih sedikit pemasukan, Anda akan berada dalam golongan pajak yang lebih rendah. Rencana mereka tidak berhasil bagi seseorang yang berencana menjadi lebih kaya ketika pensiun. Jawaban profesional dari Tom Wright. Rencana pensiun tradisional memberi Anda pengurangan atas tabungan hari ini dan mengenakan pajak ketika Anda pensiun atas apa saja yang Anda tarik tabung pensiun Anda. Kedengarannya bagus kan? Salah untuk 3 alasan. Pertama, jika Anda berencana hidup sama hanya ketika pensiun seperti ketika Anda bekerja, yang berarti Anda akan benar-benar menerima pasukan yang sama banyak saat itu sebagaimana sekarang, dan mungkin berada di golongan pajak yang lebih tinggi ketika pensiun. Dikarenakan Anda tidak akan mendapat pengurangan bisnis, pengurangan hipotek rumah, dan pengurangan bagi orang-orang yang bergantung kepada Anda. Semoga mereka sudah tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah. Kedua, Anda sebenarnya bisa mengubah pemasukan pasif atau produk pemasukan yang lazim diterima. Pertimbangkan jika Anda berada dalam saham di luar rencana pensiun, Anda akan berpajak atas keuntungan tingkat keuntungan mobil yang lebih rendah. Namun jika investasi rencana pensiun, jika Anda dan rencana pensiun, Anda akan membayar pajak pada tingkat pajak pemasukan yang lazim diterima tertinggi. Ketiga, dan terpenting, Anda melepaskan banyak kendali atas uang Anda. Uang itu ada dalam rencana pensiun. Anda hanya bisa jenis investasi terutama reksadana dan memberi kerja seperti pemerintah Anda kapan Anda bisa mengeluarkan itu dan menggunakannya. Saya dulu sama seperti penasihat pajak lain yang memberitahukan orang untuk maksimalkan dana pensiun, yakni sampai saya melihat betapa gilanya menunda pajak hingga tahun ketika Anda berada dalam golongan pajak lebih tinggi saat rencana harfiah. Secara harfiah ada ribuan cara untuk mengurangi pajak Anda di kolom B dan I secara formal tanpa pernah membayar kembali kepada pemerintah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang penerimaan pasif.